Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini saya akan berbagi bagi saudara khususnya perihal Bunda Maria dan Yesus Kristus. Banyak pernyataan dan pendapat atau pandangan yang memperkatakan Bunda Maria tetap perawan sampai mati. Maria hanya melahirkan Yesus, tidak ada sanak saudara atau saudara kandung Yesus. Yesus adalah anak tunggal Maria, jadi tidak ada anak-anak lainnya. Bahkan ada penafsiran juga yang memperkatakan pintu gerbang kemuliaan itu ditafsirkan sebagai rahim Maria. Apakah benar demikian, saudaraku? Mari kita melihat lewat kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, Bunda Maria tetap perawan sampai mati. Kita bisa menyanggah dan menolak pernyataan ini jikalau kita melihat dan merenungkan yang tertulis di dalam Matius 1 ayat yang ke-25, di mana diperkatakan, saya baca untuk kita. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Jadi memang sampai kelahiran Yesus, Bunda Maria adalah perawan karena dia tidak bersetubuh dengan Yusuf. Tetapi Yusuf dan Maria tidak bersetubuh, ada batasan waktunya, yaitu sampai melahirkan Yesus. Sesudah itu pastilah mereka bersetubuh, karena itu merupakan bagian daripada pekerjaan suami istri, saudara, yaitu berkat daripada Tuhan. Yang berikutnya, Maria hanya melahirkan Yesus. Tidak ada sanak saudara atau saudara kandung Yesus. Yesus adalah anak tunggal Maria. Hal ini kita bisa sanggah di mana beberapa ayat untuk menyanggahnya. Yang pertama, kita bisa melihat Lukas 2 ayat 7. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat di rumah penginapan. Garis bawahi, anaknya yang sulung. Jadi Yesus anak sulung Maria, bukan anak tunggal Maria. Jadi Yesus itu anak tunggal Allah, bukan anak tunggal Maria. Tapi untuk Maria, Yesus itu adalah anak sulungnya. Berarti jikalau Yesus anak sulung Maria, ada anak-anak lainnya. Sangat sederhana, saudara. Dan untuk memperkatakan anak-anak lainnya, kita bisa melihat dari dua kitab. Yang pertama kitab Matius, yang kedua kitab Markus. Kitab Matius itu tertulis di dalam Matius 13 ayat 54 sampai 56. Demikian firman Tuhan. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ, di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Ini menunjukkan ada saudara-saudara Yesus. Yang kedua, Markus 3 ayat 31. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggilnya. Di mana perikop Markus 3 ini, Yesus dan sanak saudaranya. Jadi sangat cukup jelas, saudaraku, di mana Yesus adalah anak sulung Maria, bukan anak tunggal Maria. Jadi anak sulung Maria berarti ada anak yang lain, dan sangat bersesuaian satu sama lain yang kita baca tadi. Berikutnya, ada yang memperkatakan dan mempercayai penafsiran orang yang memperkatakan bahwa pintu gerbang kemuliaan itu ditafsirkan sebagai rahim Maria.
itu terlalu naif atau penafsiran yang terlalu jauh, saudaraku, jauh daripada kebenaran. Karena apa? Bicara pintu gerbang kemuliaan itu adalah bicara kemuliaan Sang Pencipta, di mana pintu gerbangnya atau jalan keselamatan satu-satunya adalah pribadi Yesus Kristus. Jadi pribadi Yesus Kristuslah bicara dengan pintu gerbang kemuliaan, bukan rahim Maria. Selanjutnya, perihal Yohanes 19, saya baca untuk saudara. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumah. Yohanes 19 ini, saudaraku, sesungguhnya tidak ada keterkaitan secara langsung perihal yang kita baca tadi, dan tidak saling menyalahi. Sekalipun Yesus memperkatakan hal itu kepada muridnya dan kepada Yesus dan kepada Ibu Maria, itu tidak menyalahi pernyataan-pernyataan tadi. Dan apa yang ditulis di Yohanes 19 itu tidak menjadi alasan untuk mengaburkan segala apa yang kita baca tadi, saudara. Walaupun di Yohanes 19 ini kita bisa banyak teori kemungkinan yang bisa terjadi, tetapi namun demikian kita diajarkan untuk memperkatakan ya jika ya, tidak jika tidak. Jadi mari kita tempatkan pada posisinya. Yohanes 19 ini, saya ulangi, tidaklah menjadi masalah dengan ayat-ayat yang berikutnya, ayat-ayat yang sudah kita baca. Jadi secara singkat saya kembali memperkatakan untuk berulang-ulang, karena begitu banyak orang yang berbeda pendapat bahkan berdebat akan hal ini. Saya ulang dengan singkat, Bunda Maria tetap perawan sampai mati? Tidak. Kita bisa melihat di Matius 1 ayat 25, karena Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria, ada batas waktunya, yaitu sampai Maria melahirkan Yesus. Selebihnya pasti mereka melakukan karena mereka suami istri. Yang berikutnya, Maria hanya melahirkan Yesus, tidak ada sanak saudara atau saudara kandung Yesus. Yesus adalah anak tunggal Maria. Tidak. Sesuai dengan Lukas 2 ayat 7, Yesus adalah anak sulung Maria, bukan anak tunggal Maria. Dan Markus 3 perikopnya, Yesus dan sanak saudaranya. Juga Matius 13, ada saudara-saudara Yesus di sana. Bukan saudara-saudara jauh, tapi saudara dekat. Karena di Matius 13 itu bicara di kampung halamannya sendiri. Tuhan Yesus memberkati.